Wargi Bandung, kembali lagi di Bandung International Podcast. Nah, kali ini Bandung International Podcast akan ditemani oleh saya, Farah, dan juga salah satu komunitas yang ada di Kota Bandung. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Soekarno dalam pidatonya, yaitu Jas Merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kali ini Farah sudah bersama dengan salah satu komunitas yang berfokus di bidang wisata dan juga sejarah. Sudah bersama Farah. Kali ini Kang Reza, selamat siang, Kang. Selamat siang, Teh Farah. Iya, nah ini Kang Reza sebagai koordinator dari komunitas Alert, betul ya Kang ya? Ya, betul. Jadi saya adalah salah satu dari koordinator komunitas Alert saat ini. Dari Baik, 4 Akang. orang. Oh iya. Nah, Akang, sebelum kita beralih ke topik selanjutnya nih Kang, boleh diperkenalkan dulu lebih dalam lagi tentang kesibukan apa aja sih Kang Reza yang sedang dijalani saat ini? Oke, terima kasih Teh Farah atas waktunya. Selamat siang teman-teman Sampurasun. Saya Reza Khairul Iman dari komunitas Alert, salah satu koordinator komunitas Alert saat ini. Nah, kesibukan saya sekarang adalah masih mahasiswa aktif di salah satu kampus di Bandung. Kemudian juga masih aktif dalam kepengurusan di komunitas Alet. Saya sendiri berasal dari Ciwidey ya Teh. Bukan asli Kota Bandung tapi dari Kabupaten Bandung. Ya, tapi sekarang lagi menetap di kepengurusan komunitas Alet sendiri. Baik, Kang Reza. Nah, di sini kita akan membahas seputar komunitas Alet itu sendiri. Nah, kita awalnya nih akan bercerita dulu gimana sih asal muasalnya gitu ya, awal mula berdiri di komunitas Alet ini sendiri. Boleh diceritakan, Kang? Ya, mungkin dari pertanyaan ya, apa itu komunitas Alet? Komunitas Alet itu merupakan sebuah komunitas apresiasi wisata sejarah yang fokusnya itu mengkaji sejarah Kota Bandung. Nah, namun tapi seiring berjalannya waktu, fokus kajiannya komunitas Alet ini semakin berkembang. Nah, tapi meskipun objek kajiannya itu meluas, tapi tetap tidak menghilangkan fokus utamanya itu yaitu Alet sendiri itu berasal dari kata Sunda. Orang Sunda pasti tahu atau bahkan ada yang belum tahu gitu apa Alet itu sendiri. Nah, Alet itu kalau dari bahasa Sunda artinya sekelompok orang yang berjalan, berbanjar atau beriringan, berbarengan gitu. Kalau saya gitu kan dari Ciwidey. Kalau orang petani contohnya. Petani itu kalau pulang atau kalau pergi ke ladang atau ke sawah itu selalu berbanjar gitu. Berbarengan. Nah, itu disebut ngalet. Bagaimana sih komunitas alet ini berdiri? Ya, setahu saya gitu. Karena saya juga sebenarnya baru di komunitas alet ini belum terlalu lama. Nah, komunitas alet itu mempelajari pelajaran sejarah, menghafalkan angka, tahun, nama-nama tokoh, nama-nama tempat gitu. Ya, sehingga bosan dalam mempelajari bahasa sejarah maksudnya. Nah, jadi adalah beberapa orang-orang yang alet terdahulu membuat ide gitu. Bagaimana sih kalau mempelajari sejarah ini dengan cara langsung turun ke lapangan gitu. Nah, maka dengan waktu itu dengan mengambil sumber dari buku Pak Haryato Kunto, Gajah Bandung Tempo Dulu. Yang kedua Semerbak Bunga di Kota Bandung. Nah, berbekal 2 buku tersebut gitu, para orang-orang alit terdahulu mulai menyusuri setiap tempat yang terdapat dalam buku-buku tersebut, membandingkan antara teks dan lapangan gitu, bagaimana kondisinya gitu, kemudian mengambil dokumentasi dan membuat catatan-catatan kecil gitu dari hasil alit tersebut. Nah, maka alitnya itu dari mana gitu. Nah, ketika kita ngalet, nah menyusuri suatu tempat di Kota Bandung, nah kita nanti itu bakal membentuk formasi seperti ngalet para petani. Oh, yang balik tadi petani. Ya, jadi itu. Gitu Kang. Iya. Oke. Nah, jadi sekarang warga Bandung udah pada tahu nih ya. Ringan di Kota Bandung. Ya, gitu.
Iya, nah gitu Kurang ya lebih wargi seperti Bandung. Jadi itu. untuk komunitas alit, Nah, filosofinya dan kalau juga wargi asal muasalnya kayak gitu. Nah, ya, Kang, kalau tadi wargi kita Bandung ingin lebih ngebahas tahu, seputar. Iya, gimana Kang? ya kalau wargi Bandung ingin lebih tahu tentang apa itu komunitas alit bisa baca di websitenya komunitasalit.com. Nah, di situ lengkap ya Kang ya informasinya Ya, tentang komunitas alit. Nah, tadi Kang, Farah tertarik seputar membahas cara saat komunitas alit menyusuri. Nah, kalau sekarang gimana sih cara komunitas alit ini menyebarkan informasi berupa sejarah? Karena kan seperti Kang Reza tahu sendiri, sebagai mahasiswa juga gitu ya Kang, kalau misalkan sejarah ini agak mungkin bisa jadi agak sulit gitu masuk ke anak mudanya. Nah, pasti ada tantangan tersendiri dong, kayak gimana caranya. Nah, boleh Kang diceritakan bagaimana caranya untuk menyampaikan sejarah ataupun tempat wisata ke masyarakat Kota Bandung? nah biasanya dulu komunitas alit selalu mengadakan program ngalit ini setiap hari Minggu. Nah, kemudian dari ngalit tersebut dapat beberapa orang dapat mencatat gitu catatan kecil atau catatan hasil dari ngalit tersebut yang kemudian nanti akan ditampilkan di website komunitas alit tersebut atau di media sosial sehingga orang-orang tahu bahwa di Bandung ini ada ini nih gitu. Di Bandung ini ada misal ada Hotel Sapoy Homan, ada Gedung Merdeka yang diketahui lewat ngalit tersebut gitu dan lewat website alit dan media sosial alit gitu. Orang-orang yang mengikuti program ngalit juga nanti lewat mulut ke mulut menyebarkan informasi bahwa komunitas alit mengadakan program yang namanya ngalit. Nah, lewat informasi dari mulut ke mulut tersebut orang-orang dapat semakin tahu gitu bahwa alit melakukan program tersebut dan informasi tentang wisata serta sejarah di Kota Bandung dapat diketahui oleh masyarakat Kota Bandung tersebut gitu. Nah, berarti emang aksesnya juga sudah Nah, mudah ya sedikit dari karena saya. ada sosial media juga. Terus, nah biasanya yang Ya, paling cepat itu penyebaran mulut ke mulut sih ya Kang ya. Nah, dari mulut ke mulut. ya benar. Nah, kalau misalkan memang semuanya ini bisa mengikuti yang tadi ngalit, program ngalit ini, kalau misalnya pengen ikut nih Kang, pengen join ke komunitas alitnya itu sendiri, itu caranya kayak gimana Kang? Nah, untuk bagaimana sih join masuk ke komunitas elit itu? Nah, karena komunitas elit itu sudah punya IG gitu, Instagram. Nah, bisa DM ke Instagramnya buat uh, join ke komunitas elit nanti sama adminnya dikasih form buat beberapa form buat ngisi pendaftaran tersebut. Nanti bakal dimasukin ke grup info komunitas alit. Nah gitu. Dan ini pun tidak dipungut biaya ya. Nah gitu. Jadi tinggal DM saja Instagram komunitas alit. Berarti itu Kang dari ada batasan usianya kah atau seperti apa? Karena Kang sendiri kan masih mahasiswi ya. Berarti Farah juga sebagai Ya. mahasiswi itu bisa bergabung gitu ke komunitas alit. Nah, komunitas alit sendiri tidak ada batasan ya untuk siapapun bisa terbuka baik untuk pemuda atau orang yang sudah berkepala 3 atau lebih itu bisa join gitu ke komunitas alit gitu karena di komunitas alit sendiri tidak ada apa ya tidak ada perekrutannya itu tidak Ya, ya. secara resmi gitu ya makanya siapa yang dia mengikuti program alit jadi anggota alit gitu makanya Oh, iya, iya. sejak 2006 berdirinya komunitas alit sampai 16 tahun sampai sekarang 2021 sudah ribuan anggota alit yang sudah bergabung di komunitas alit ini. Cukup lama juga yang kayaknya Ya, dari zaman baru berdirinya komunitas alit hingga sekarang. Nah, pasti ada ya ibaratnya komunitas ada roller coasternya gitu ya Kang ya. ya Ada betul. naik turunnya dan apalagi dari tahun lalu kita lagi masih masa pandemi. Itu gimana Kang? Komunitas alit mempertahankan namanya kegiatan itu pasti terbatas ya Kang ya semenjak pandemi ini. Benar-benar. Jadi
Semenjak pandemi ini segala kegiatan itu semakin terbatas, semakin berkurang gitu. Tapi meskipun pandemi COVID-19 ini masih ada, tapi komunitas alet tidak berhenti begitu saja gitu. Tapi dengan meskipun alet tidak bisa dan program-program lainnya pun tidak bisa, alet membuat program lagi gitu, yaitu dengan fokusnya itu lebih ke pengembangan karakter dan kapabilitas individual anggota-anggota alet. Oke, berarti itu tadi beberapa program khusus ya Kang ya yang Ya, sedang dijalankan. sebagai sebuah komunitas literasi gitu, alet itu memiliki semacam tugas atau semacam tanggung jawab lah. Dalam bentuk sederhananya, alet itu mendekatkan orang-orang eh, orang-orang dengan kesadaran berliterasi gitu. Dalam bentuk paling agung, alet itu tahan tintinya mengikhtiarkan kebaikan untuk semua orang. Luar biasa. Ini tujuannya juga udah jelas ya Kang ya untuk komunitas alit ini sendiri. Tapi untuk kegiatan rutinnya nih Kang ya, sebetulnya sebelum ada program khusus dan sebelum ada pandemi juga, apa aja sih kegiatan komunitas alit ini? Ya, tentu program utama dari alit itu yang alit gitu, yang setiap minggunya dulu sebelum pandemi gitu ya. Sebelum pandemi tiap minggunya alit itu mengadakan program ngalit gitu. Dalam setahun sudah dibayangkan gitu. Yeah. Dalam setahun itu sudah banyak tema-tema ngalit di Kota Bandung ini gitu. Kemudian selain ngalit ada kelas literasi gitu. Kita membahas misal kelas resensi, kelas apresiasi film, kelas apresiasi musik, dan banyak hal lainnya gitu yang dapat kita bahas di komunitas atlet ini. Ya. Biasanya Kemudian untuk kelas ada ngalitnya satu lagi sendiri, program memotoran. Memotoran ini nggak jauh beda lah sama ngalit, cuma bedanya itu jarak yang kita tempuh dari memotoran ini jauh gitu. Jawa Barat ini misal sampai ke Subang, sampai ke tempat-tempat yang di luar kota Bandung, itu memotoran. berarti untuk memotoran sendiri sudah mulai di stop dari tahun lalu ya Kang ya? Ya, selama pandemi program memotoran, program ngalit gitu untuk umum itu ditutup sih, sudah tidak dibuka lagi. Kita selama pandemi tadi fokusnya untuk pengembangan karakter dan kapabilitas individu setiap anggota komunitas alit. Iya. Nah, berarti selama memotoran juga mendatangi tempat-tempat yang sejarah yang unik juga pastinya ada dong, Kang. Boleh dikasih tahu nih buat wargi Bandung tempat mana yang menurut Akang itu paling menarik terus dan unik juga gitu tempat sejarahnya. Ya, banyak sih tempat-tempat yang sudah dikunjungi oleh alit gitu. Semenjak saya bergabung gitu sudah ke Ciwidey misal susur jejak kereta api di Ciwidey, kemudian ada susur jejak para keluarga Priangar Planters atau pengusaha perkebunan teh di Priangan ini. Kita mengunjungi Pangalengan, Ciwidey, Gambung gitu. Nah, banyak setiap tempat itu memberikan kesan dan keunikannya tersendiri gitu. Nah, sampai kita menyusuri tempat-tempat tersebut tuh tidak mudah gitu, tidak dengan jalan yang mulus, tidak dengan akses tempat yang mudah. Bahkan jalan yang kita lewati itu jalan berbatu gitu. Kalau diistilahkan seperti walungan saat ya, seperti sungai yang ya gitu. Iya, Akang. Terima kasih. Nah, Akang buat yang ingin lebih tahu lanjut tentang komunitas alit, bisa ke sosial medianya. Boleh di mana, Akang? Nah, untuk yang ingin mengikuti atau mengetahui kegiatan-kegiatan alit selama ini bisa dilihat di IG-nya, yaitu di Instagram-nya ada komunitas alit. Kemudian kalau ada yang mau mendengarkan, misal kita juga buat podcast deh. Kalau mau ya mendengarkan podcast
yang diadakan oleh komunitas ALED bisa cek ALED Podcast. Dan kemudian kalau ingin tahu membaca berbagai tulisan anggota komunitas ALED seputar Kota Bandung sampai Priangan, bisa lihat di websitenya komunitasaled.com. Nah, lengkap sekali ya Kang ya sosial medianya. Boleh bagi wargi Bandung yang masih kepo tentang komunitas ALED, bisa dicek sosial medianya yang sudah disebutkan tadi sama Kang Reza. Farah juga mau ngucapin terima kasih ya Kang atas waktunya yang sudah bisa ngobrol sama Farah di sini sama teman-teman Bandung Internasional dan wargi Bandung juga. Nah, jangan lupa juga buat wargi Bandung untuk tetap pantengin podcast selanjutnya dan cek juga nih sosial media Bandung Internasional, Bandung Go ID yang lainnya. Kita juga ada Instagram, Twitter, ada YouTube juga pastinya, podcast, Spotify, dan juga Facebook. Nah, buat teman-teman wargi Bandung juga jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan kemanapun aktivitasnya. Terima kasih ya Kang atas waktunya. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Terima kasih ya Kang.